program episode di balik jendela kehidupan, kita akan bertemu sosok seorang yang dikenal Panding Father Creative Youth. Beliau aktif di gerakan sosial dan juga beliau salah satu pendiri Kukar Kreatif. Dulu kan istilah komunitas belum populer. Bapak dari dua anak ini memiliki impian untuk membangun Kutai Kartanegara dalam gerakan industri kreatif anak-anak muda. Ekonomi kreatif harus menjadi komandan, harus menjadi panglima. Sosok yang dikenal sebagai pencinta literasi, tak ada habis-habisnya membuat catatan sejarah di atas kertas putih. Kukar itu sendiri kan pada waktu itu ya sama sekali nggak dipandang. Dengan sebuah pena tinta hitam, bagaimana perjalanan kesuksesan beliau. Udah syuting katanya. Syuting ya kita ya? Jam berapa nih? Oh, jam 2 guys. Oke dah, kita syuting. Ya mohon maaf, kantor kami berantakan biasa habis lembur semalam. Mohon maaf dah guys, jangan lihat. Nah ini tim kameramen atau tim voice. Ya, kita mulai udah ya. Siap. Ya. Kita kerja keras, kita semangat dan optimis. Kita optimis, semangat. Memang gitu guys. Kalau kita ingin komitmen, ingin optimis, kita harus capek. Karena membangun sebuah komitmen itu kita harus capek. Ingat, capek. Tunggu kedatangan kami dengan siapa? Narasumber ini sangat baik. Dia adalah penggerak pemuda yang inspiratif. Dia adalah salah satu founder yang membuat gerakan-gerakan pemuda di Kutai Kartanegara, dan juga beliau suka dengan literasi. Siapa dia? Tetap ikuti kami. Check it out. Kita ke ruangan ini, kita udah sampai kantor ya. Kita ke ruangannya dulu. Kita terus. Iya, salah ruangannya ke sini guys. Oh ya benar. Sengaja guys. Oh lihat tuh guys. Ya. Coba. Ini beliau ini senang baca tuh buku-bukunya. Senang. Oh. Ini orangnya. Apa kabar Pak? Bisa opening dulu Pak. Wih, harus ke podcast juga. Ini podcast ya Pak? Apa tuh bikin lumpuh? Oke, tunggu bincang-bincang kami di dialog persuasif. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Aspin Anwar di program One Youth One Child Edukasi. Alhamdulillah, saya berkunjung di kantor tempat kerja beliau, gitu kan, salah satunya, dan juga alhamdulillah juga beliau ada waktu untuk bisa sharing bareng untuk kita semua. Nah, di kali ini program membahas terkait biasa dengan tema di balik jendela kehidupan. Nah, untuk itu teman-teman, sebelum nonton video ini jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan share dan sebanyak-banyaknya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, di segmen kali ini kita akan membahas terkait permintaan teman-teman terkait bagaimana sih kita sebagai pemuda ini mengangkat nama daerah dari segi kewirausahaan. Nah, apalagi saya sudah kedatangan tamu yang bergerak terkait kepemudaan. Beliau senang dengan gerakan-gerakan pemuda yang saat ini
apalagi pemuda yang kreatif gitu kan, beliau sangat senang. Nah, untuk itu kita perkenalkan dulu dong narasumber di siang hari ini. Oke, selamat siang Pak Irwan. Salam corona Pak. Salam corona, alhamdulillah. Beliau ini Pak Irwan. Salam corona gimana? Gini Pak. Gitu. Nah, terima kasih banyak Pak sudah kasih kami waktu untuk sharing gitu kan, atau sharing terkait inspirasi di masa pandemik ini nih Pak. Karena anak-anak muda ini harus memiliki motivasi yang tinggi Pak. Saat ini memang sih ada beberapa, maupun bukan saya pribadi lah Pak, saya juga sempat down gitu kan di masa pandemik ini. Kerjaan cuma begini aja Pak, lagi jualan sedikit menurun. Pasti bukan saya aja, pastilah para pelaku UMKM yang ada di Indonesia gitu kan, pasti mereka menurun gitu kan. Nah, untuk itu Pak, kita ingin tahu juga nih Pak. Tapi Pak Irwan, sebelum kita mulai, supaya nyambung nih frekuensi kita nih Pak, biar nggak tegang, saya sering dulu diajak collab Pak Irwan, alhamdulillah saya ajak collab juga beliau. Ya. Nah, sebelum mulai Pak, kita satukan dulu nih Pak frekuensi kita nih Pak, biar kita enak untuk sharingnya. Oke guys, kami pakai masker ya, gitu kan. Tapi karena ini di ruangan, kita simpan dulu dan kita buka. Sebaiknya itu buka masker aja. Ya buka masker aja, karena ini di ruangan. Ngomongnya lebih luas. Benar Pak. Dan kita kan tetap harus jaga jarak. Ya, tetap jaga jarak guys, social distancing. Nah, baik Pak. Untuk itu Pak, santai aja Pak. Jangan tegang, karena kondisi sekarang udah tegang. Ceritanya enjoy. Tapi kenapa ya saya yang tegang? Oke Pak, untuk itu kita main game dulu deh Pak. Main game untuk menyatukan frekuensi tadi Pak, untuk supaya interaksi kita lebih enak gitu. Nah, gamenya gini Pak, pilih satu kata aja yang Bapak ingat. Tapi baik-baik aja Pak ya. Nah, Kutai Kartanegara. Bapak baik. Berbudaya. Oh. Founder Kulkar Kreatif. Iya Pak Irwan. Masa lupa? Aduh, kayaknya kita lebih lagi nih Pak, lebih rileks aja Pak. Kok jadi saya yang tegang? Sulit juga Pak ya. Pak ya, Pak kita mulai lagi Pak ya. Biar kita frekuensi kita sama nih Pak. Satu kata tapi yang baik Pak. Buku. Wow, baca. Gerakan literasi. Diskusi. Sungai Mahakam. Panjang dan lebar. Jadi satu apa? Panjang aja Sungai Mahakam. Oh, ya, memang panjang. Ketua Sahabat Pulau Indonesia. Oh, ini salah. Ketua Sahabat Chapter Kutai Kartanegara. Oh iya. Iya. Yang lucu. Oke deh Pak, terakhir deh Pak. Minuman sehat. Nah, kok belakangan aku ingatnya ada minuman gitu ya. Apa? Dia baru diproduksi, baru dikreasikan juga. Itu yang warnanya agak kuning-kuning gitu. Apa tuh Pak ya? Kok ingat? Lemon tuh. Oh, lemon tuh. Kira-kira Pak Irwan. Bener lemon tuh. Tapi sekarang ada produk baru Pak. Oh, ya? Nanti ada kejutannya. Dia mengeluarkan produk dengan rasa yang baru dan hits seperti ini ya. Kata buah. Oke baik Pak. Tadi terima kasih banyak atas tadi es bridging. Nah untuk itu Pak Irwan ini kan
dikenal sebagai seorang budayawan lah ya, kalau orangnya mungkin ya. Lebih tepatnya apa, Pak? Pemerhati budaya. Oh, pemerhati budaya. Karena kalau budayawan itu kan belum sih. Belum ya, Pak ya? Ya, pemerhati Belum ada budaya. Apalagi Pak Erwan ini senang dalam gerakan-gerakan pemuda yang kreatif dan inovatif. Sangat Pak ya, sangat beliau menjiwai gitu kan. Apalagi Pak Erwan ini sudah dikenal sebagai sosok pendiri founder Kukar Kreatif. Ya. Wih, luar biasa. Sejak 2000 berapa Pak? 2011. 2011. Nah, untuk itu Pak, ceritakan dong Pak pengalaman Pak Erwan ini membangun gerakan pemuda. Nah, silakan Pak. Gimana nih? Ya, berawal dari kepedulian barangkali ya. Kepedulian yang memang dibangun dari munculnya sebuah kesadaran yang awalnya dari pemahaman, yang awalnya lagi itu dari pengetahuan. Iya. Jadi sebetulnya kan kaitannya dengan proses literasi. Saya tahu, saya paham, kemudian menyadari bahwa oh iya nih kayaknya ada sesuatu yang harus kita lakukan. Harus ada sesuatu yang dirubah. Berarti apa? Ketika bicara mau ngerubah, bicara tentang melakukan, ya maka yang muncul dalam benak saya adalah kita harus bicara tentang sebuah movement, sebuah pergerakan. Itu kapan ide itu muncul Pak? Apakah dengan kondisi saat itu pemuda lagi rapuh, rapuh kayak judulnya, atau lagi gimana? Jadi gini. Kapan ide itu muncul? Sebetulnya sudah lama sih. Ya. Sudah lama Pak ya? Kan saya pernah muda juga. Masih muda kok Pak Erwan, stylish. Waktu itu masih usia mahasiswa gitu ya. Iya. Berarti masih usia muda, 20-an gitu. Ya biasalah namanya anak muda kan di zaman itu. Ya kesana kemari ini itu. Saya ngelihat ya, jadi ini kok anak muda kok kerjanya kok cuma bersenang-senang gitu ya. Iya. Anak muda kok maunya having fun. Kok nggak kepikiran melakukan sesuatu yang wow gitu. Yeah. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih hebat. Cuma aku mikirnya waktu itu apa ya gitu ya. Kan namanya pergaulan ya. Iya. Ya kita pun terdorong ke pergaulan seperti itu. Iya. Ya kan. Cuma di dalam hati ya, di sanubari, kemudian di pikiran, saya kepengen ada ya, apa? Mestinya ada sesuatu gitu. Udah kebayang sih bahwa ini kayaknya kita perlu bikin kelompok. Bikin sebuah komunitas ya bahasa sekarang ya. Kalau dulu kan istilah komunitas belum populer. Ya bentuknya kelompok-kelompok begitu. Ya kelompok. Iya, karena cara terbaik menurut saya waktu itu untuk membangun sebuah gerakan adalah dengan membuat sebuah kelompok atau komunitas ya dalam istilah sekarang. Tapi ya sayangnya nggak kesampaian waktu itu. Benar-benar. Nggak kesampaian karena memang situasi dan kondisi ya, termasuk lingkungan lah barangkali. Iya. Tidak support, tidak mendukung, tidak mengarah sampai ke situ. Iya. Sampai kemudian saya harus melakoni satu perjalanan hidup yang normal, ya kayak kebanyakan orang lah. Selesai sekolah, bekerja, kemudian berumah tangga, ya kemudian menjalani hidup yang normal seperti itu. Nah sampai kemudian ada satu momentum mungkin ya, tahun 2000 awal tuh. 2000 awal. 2000 awal itu mungkin tahun 2001, 2002. Teringat kembali tuh impian masih sekolah. Nah, aku cobalah undang kawan-kawan. Yuk, kita ngumpul nih, kita mau bikin sesuatu gitu kan. Udah aku rancang ini. Nah, terkumpullah sekian orang, mungkin 8 orang lah mungkin waktu itu. Ya teman-teman seangkatan. Aku kasih berita lah bahwa ini loh. Bagusnya kita coba lakukan ini. Mereka mengerti ya, mereka paham, tapi ya namanya orang sudah masuk tahap hidup seperti itu gitu ya. Iya benar Pak, iya. Maka ajakan untuk melakukan sebuah movement itu jadi bukan mereka nggak mau, cuma memang
timingnya nggak pas untuk mereka. Iya, Gitu kan. benar. Maka ya aku ambil kesimpulan ya udahlah, kayaknya nggak cocok untuk orang-orang seusia itu. Iya. Nah, sampai kemudian tahun 2010 2010 baru 2010 aku mulai kepikiran tuh. Iya ya, ini kan sekarang ada yang namanya industri kreatif. Nah, industri kreatif kan udah lama, tapi ramainya itu di tahun 2011 ya Pak ya, ramainya itu. 2011 itu karena ekonomi kreatif itu kan sudah dimasukkan sebagai bagian dari tugasnya Kementerian Pariwisata waktu itu. Ya. Tetapi secara khusus enggak, 2011 ya kalau tidak salah, ekonomi kreatif itu sudah diinsertkan ke dalam Kementerian Pariwisata secara formal. Oh, sebenarnya situ udah ada Pak ya? Maka kemudian berubahlah namanya menjadi nomenklaturnya menjadi Kemenparekraf, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, itulah awal mulanya. Oh, gitu. Kenapa aku pilih ekonomi kreatif? Karena ini yang paling berhubungan dengan anak muda. Iya. Dan aku juga meyakini bahwa ekonomi kreatif ini adalah ekonomi masa depan Indonesia. Dan tentu saja kan daerah kita di Kutai Kartanegara. Iya. Nah, aku pantau terus tuh perkembangannya kementerian, kan mereka punya website khusus ya tentang ekonomi kreatif. Oh, berarti Pak Irwan kayak intelijen. Udah, aku pelajari semua. Oh iya. Iya. Nah, aku kemudian pastikan bahwa ya inilah masa depannya Kutai Kartanegara. Nah, dari situlah kemudian tercetus. Oh iya, kayaknya ekonomi kreatif harus kita perkenalkan di Kukar dan harus menjadi hal yang penting pada saatnya nanti, ya kan? Nah, tiba-tiba aja nih aku punya bayangan, oh iya, ekonomi kreatif harus menjadi komandan, harus menjadi panglima ekonomi negara. Maka dibikinlah yang namanya Kukar Kreatif. Tujuannya gampang aja sih. Apa tuh Pak tujuan? Visinya ya, visi ke depan. Ya, aku kepengen Kutai Kartanegara itu bisa menjadi salah satu penggerak industri kreatif di Indonesia. Aku udah bicara Indonesia. Nah, udah global iya dong bicaranya. Kukar itu sendiri kan pada waktu itu ya sama sekali nggak dipandang. Kan kalau kita bicara ekonomi kreatif dalam konteks nasional ya. Iya, benar. Kita harus menyebut Bandung, Yogyakarta, Bali, Jakarta, dan lain-lain. Nah, Kutai Kartanegara itu nggak masuk hitungan, ya kan? Iya, benar Pak. Jadi sebetulnya aneh aja nih, kok aku bisa punya pikiran nih Kukar harusnya bisa masuk ke area itu. Iya. Bersanding lah sejajar dengan nama-nama yang aku bilang tadi, gitu kan? Ya seperti sebuah mimpi memang. Dan bagi aku mimpi itu memang sesuatu yang menarik. Impian itu kan sesuatu yang menarik untuk kita kejar dan kita capai. Iya. Nah, menarik nih Pak. Ya, biar penasaran dulu nih. Nah, untuk itu Pak, ceritanya memang menarik kalau kita bahas terkait ekonomi kreatif. Apalagi di situ di tengah-tengah ada peran pemudanya, ya kan, yang digerakkan. Di aktivitas ini Pak Irwan yang begitu padat, gitu kan, dari segi sosial, terusnya jadi PNS, gitu kan, pasti butuh stamina yang ekstra. Produk lokal khas Kutai Kartanegara. Langsung mau promosi nih. Produk lokal nih Pak. Nah, ini Pak, ini produk lokal khas Kutai Kartanegara, minuman jus sehat dari Tarsa. Nah, memang botolnya lebih kecil. Iya, ada Pak yang lebih besar. Ini saya tahu juga minum. Nah, ini Pak Irwan. Coba dulu Pak. Semoga cocok. Oke. Di lidah. Tapi paling enak minum pada saat ini. Ini sampel apa memang kemasannya dibikin seperti ini? Enggak, memang kemasan gini Pak. Ada dua. Satu 200 mili. Ini 250 mili. Oh, ini 250. Iya. Makanya coba dulu. Coba beda 50 mili. Baru rasakan pesonanya. Oke. Ini Pak. Ini tandanya udah disegel. Ya. Aku kalau minuman-minuman semacam ini ya memang suka. Ya, memang suka. Tapi ini kayaknya spesial ya. Ya, spesial Bapak Irwan. Iya, kalau dari warnanya nih, ini menggoda. Makanya coba dulu Pak, baru rasakan pesonanya.
Semoga cocok Pak. Mango. Ya, mangga dikombinasikan dengan lemon dan madu. Pasti sangat cocok buat tubuh kita nih Pak, apalagi di musim COVID-19 ini. Mangga plus Lemon dan plus madu bipolar. Oke. Nah, semoga hari-hari Pak Erwan dengan aktivitas padat Pak Erwan dijaga imunnya oleh minuman Tarsan. Insya Allah. Manisnya sedang ya. Ini gimana sih? Gue nggak suka terlalu manis, tapi kalau ambar juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya, yang penting di tengah-tengah lah. Ya, ini pas. Manisnya pas. Pas ya. Gitu. Tingkat kekentalannya pun juga pas. Ya. Kalau mau pesan nih ada nih di. Ya. Gimana Pak rasanya? Exciting. Oh, alhamdulillah. Semoga produk lokal khas Kutai Kartanegara ini bisa menekan angka pengangguran yang ada di Kukar. Tarzan spesial jus sehat. Oh iya. Oke nih Pak Erwan, kita lanjut lagi. Tadi seru sekali bincang-bincang oleh Pak Erwan, apalagi Pak Erwan ini dikenal sebagai father of the style. Wih. Apa itu? Bapak yang memiliki style yang kepemudaan lah. Ya, oke lah. Ya, ya, kepemudaan keren pokoknya ya Pak Erwan ini. Tadi yang saya bilang, satu sisi beliau ini aktif di dunia sosial, maksudnya kemasyarakatan, gerakan pemuda, dan juga aktif di kerja di sebagai pegawai negeri sipil. Tapi itu tidak mengurangi rasa optimis beliau untuk membangun Kutai Kartanegara. Ya Pak ya? Ya, pasti. Ya kan? Nah Pak, saya mau tanya nih Pak. Menurut Pak Erwan, kita udah melihat kondisi sekarang ini UMKM ini lemah Pak. Lemah dan lesu para pelaku UKM. Apalagi UKM ini yang dibawa, yang dikelola oleh pemuda. Mereka sangat bingung Pak untuk mencari jalan keluar supaya semangat dan bangkit. Nah, ada gak Pak tips dari kita nih Pak supaya para pelaku UMKM maupun di Kukar di Indonesia bisa semangat lagi nih Pak? Ini khususnya saat pandemi. Iya, pandemi Pak. Ya. Gimana Pak? Nah, kalau pandemi ini kan semua kena. Mau pribadi, mau kelompok, mau keluarga, mau masyarakat, mau negara, kan semua kena imbas. Iya, benar. Bahwa ada konsekuensi, bahwa ada risiko, bahwa ada hal-hal buruk yang harus kita terima, yaitu bagian dari semua itu pandemi. Semua merasakan, kan ini kan memang global. Iya, benar Pak. Nah, tapi memang secara khusus ya, sektor bisnis, sektor usaha, para pelaku UMKM ini kan yang paling merasakan dampak itu. Benar. Kenapa? Karena kan mereka hidupnya kan dari perputaran aktivitas seperti itu. Nah, ketika pandemi semua sisi kan melemah. Iya. Ya, otomatis mereka paling terdampak ketika bicara tentang pandemi. Nah, kalau kita mau bicara tentang apa tipsnya, apa solusinya, aku harus bilang jujur aja ya, nggak ada tips yang betul-betul hebat, nggak ada tips yang betul-betul bisa menyelamatkan dengan sempurna, nggak ada. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir barangkali, kemudian mencoba apa tuh ya kalau bahasanya ini, menyiasati, menyiasati situasi yang memang sulit ini, ya, untuk bisa tetap eksis, bahkan mungkin bisa bangkit. Mungkin, bukan nggak mungkin. Nah, disitulah kemudian diperlukan yang namanya kreativitas.